gitu. Di antaranya ridhonya orang tua, ridhonya santri tersebut yang mau belajar, dan ridho dari gurunya. Gitu ya. Nah, di sini berarti kalau misalnya ngelihat ayah bunda ikut kajian kayak gini, berarti bukan cuma ridho ngelepas santrinya nyantri di beki ngafal Quran, tapi ikut proaktif juga gitu ya, nggak pasif. Masya Allah, alhamdulillah. Baik ayah bunda, yang hadir sudah mulai banyak ya, sudah ada 17. Nah, boleh sambil sambil menunggu ini dibuka, sambil di absen. Ayah bunda ada yang dari mana saja? Mungkin ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, atau yang di luar provinsi mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau bahkan di luar pulau. Nah, mangga boleh di absen gitu ya. Lewat chat gak apa-apa gitu ya. Saya dari ini Ustaz hadir gitu ya. Saya dari Lampung hadir gitu ya. Gak apa-apa. Nanti apa namanya supaya terlihat interaksinya gitu ya. Boleh sambil dibuka juga kameranya buat yang memungkinkan supaya bisa ada interaksi dengan orang tua santri dan pemateri nanti. Baik Ayah Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 8. Izinkan saya Reksa Abdi Gautama. Saya juga diamanahi eh, menjadi muhafiz di Asrama Darul Mustafa gitu ya. Untuk santri-santri yang ini program takhusus, program muadalah sama program SMA Tahfiz gitu ya. Dan ini sebagai MC minta ridhonya dari Ayah Bunda gitu ya untuk menjadikan saya sebagai MC dan izin menyampaikan rundown acara di hari ini. Untuk yang pertama, pukul 7.45 sampai pukul 8. Nah, ini MC tadi ya, mengecek kehadiran. Terus jam 8 nanti akan ada pembukaan. Nah, sekarang berarti ya. Lalu setelah pembukaan itu ada tilawah Al-Quran. Terus ada sambutan Kepala Unit Baitul Quran. Lalu masuk ke acara inti yaitu kajian parenting. Nanti akan ditutup dengan diskusi tanya jawab dan disempurnakan di akhir acara dengan doa dan penutup. Baik, untuk menambah keberkahan acara, mari sama-sama kita buka agenda pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menyempurnakan lagi keberkahan, untuk mengundang banyaknya keberkahan berikut-berikutnya adalah mari kita simak tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahlan Musyrif dari Darul Mustafa ya. Kepada Ustadz Ahlan, mangga disilahkan. Nah, haturnuhun Ustaz. Hatur. Insyaallah akan dibacakan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa بالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما كلاهما أو كلاهما فلا تطعهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربياني صغيرا. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu
telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia Bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah banyak sekali keberkahan di acara pagi hari ini. Juga tidak terlepas kepada Ustadz Ahlan yang membacanya. Semoga Allah banyak berikan kemudahan di setiap urusannya. Baik Ayah Bunda, wah di sini udah ada chat nih dari Prabu Muli sama dari Tasik. Masya Allah ya, yang paling dekat dengan Bandung dan yang paling jauh dari Sumatera Selatan. Nah, sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya nih, silakan Ayah Bunda boleh diajak bagi Ayah Bunda yang mengenal orang tua santri yang lain gitu ya. Udah mulai kajiannya gitu ya. Karena dilihat di sini baru ada 26 akun Zoom yang hadir. Nah, mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mengajak yang lain juga. Nah, seperti yang dari sempat disampaikan ya. Mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka si pengajak akan mendapatkan pahala sempurna tanpa mengurangi pahala yang diajak setelah dia melakukan amalan baiknya. Masya Allah ya. Boleh kalau misalnya ada di grup halakohnya gitu ya, sambil diajak apa namanya orang tua yang lain. Baik ayah bunda, kita memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Unit Baitul Al-Quran, Baitul Quran ya, kepada Ustaz Dadan. Mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayah bunda dan juga asatidah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuajahah di ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran ayah bunda sekalian dalam pertemuan pagi ini. Kehadiran ayah bunda sekalian tentu saja merupakan wujud dari komitmen dan dukungan yang besar bagi kami, serta motivasi yang luar biasa bagi putra-putri ayah bunda yang saat ini sedang berjuang untuk mempelajari Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran di Baitul Quran. Eh, Pertemuan ini tentu saja salah satunya adalah ingin mengeratkan silaturahim, juga sebagai sarana untuk sinergi antara Baitul Quran dengan ayah bunda sekalian. Dan sinergi ini tentu hal yang mutlak untuk diperlukan ya, karena
keberhasilan santri dalam menempuh pendidikan di pesantren ini tidak hanya bergantung pada pendidikan di lembaga Al-Quran, tapi juga tentu saja sangat dipengaruhi oleh suasana di rumah, ya. Sehingga harapan kami ayah bunda sekalian bisa terus ya mendorong dan juga mendoakan putra putrinya agar eh, istiqomah ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian juga mendoakan terus ya untuk kebaikan putra putri ayah bunda sekalian. Hadirin, ayah bunda sekalian, eh, kita di lembaga Al-Quran, di Baitul Quran memiliki tujuan yang mulia ya, ingin mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia, kemudian berjiwa khidmat ya, memiliki tauhid yang kokoh. Tentu saja perjuangan putra-putri ini tentu tidak mudah ya. Ada saatnya semangat, kemudian juga ada saatnya mereka mengalami hal yang jenuh. Maka kami mohon ayah bunda sekalian untuk eh, sama-sama ya memberikan support pada putra-putri ayah bunda sekalian dalam pendampingan. Ya, misalkan ketika nanti berada di rumah ya, ada momen liburan pasca semesteran ataupun nanti eh, saat Ramadan ya, untuk terus memberikan motivasi kepada putra-putrinya ya untuk senantiasa menjaga atau berinteraksi dengan Al-Quran meskipun misalnya tidak menambah hafalan tapi dijaga murojaahnya atau tilawah hariannya, dijaga ibadah, kebiasaan ibadah yang biasa dilakukan di di sini di pesantren juga bisa eh, dibiasakan di rumah masing-masing. Kemudian juga disiplin ya, pastikan memiliki waktu yang khusus di rumah ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya tadi kita sama-sama doakan ya putra-putri kita, doa yang diajarkan ya untuk putra-putri kita, kebaikan putra-putri kita, misalnya Allahumma ja'al auladana auladan salihin ya hafidhina lil Qur'ani wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan putra-putri kami ya putra-putri yang soleh dan solihah ya hafidhina lil Qur'ani wa sunnah, menjaga sebagai penjaga Al-Quran dan Sunnah. Fuqaha afiddin, mereka orang-orang yang faqih dalam dalam agama. Mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah, diberkahi hidupnya di dunia dan akhirat. Juga doa untuk putra-putri kita, Allahumma gfir dzambaha atau dzambahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ini harus senantiasa kita lantunkan ya dalam berbagai kesempatan untuk kesolehan putra-putri kita. Allahumma ighfir dzambah atau dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami. Wa tahhir qalbahu, sucikan hati anak kami. Anak kemudian wahasin farjahu, jagalah kemaluan mereka. Demikian Ibu Bunda, dan sekali lagi terima kasih jazakallah kepada Ustadz dan Wijaya yang berapa kali sudah pernah bersama kita ya mengisi kajian parenting, dan pada kesempatan pagi ini juga berkenan hadir untuk memberikan ya kajian, untuk menyampaikan kajian untuk kita semua. Semoga memberikan manfaat khususnya bagi kita para orang tua dan kami juga para pembimbing atau pendamping di Baitul Quran ini. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dadan yang sudah menyampaikan arahannya.
yang sudah menyampaikan sambutannya. Nah, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz Hodam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, bahagia, Ustaz Reksa. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sudah ini Ustadz? Sudah berkenan untuk menyampaikan materi Ustadz? Dengan rahmatnya insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ayah Bunda, Ustadz Hodam sepertinya sudah terlihat sekali untuk menyampaikan materi. Kepada Ayah Bunda, boleh sambil dibuka kameranya, boleh sambil apa disiapkan posisi duduknya dengan baik gitu ya. Juga kalau ada alat tulis boleh sambil tulis. Jangan lupa juga ditulis kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nanti di akhir sesi Ustadz Rodam selesai menyampaikan materi akan ada sesi pertanyaan gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya karena bertanya juga termasuk gerbang terbukanya ilmu gitu. Biasanya ilmu, kadang ilmu kalau nggak ditanya nggak akan dapat gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari sekarang kita simak dengan baik penyampaian materi dari Ustadz Hodam kepada Ustadz Hodam. Kami persilahkan. Mangga Ustadz. Baik, jazakumullahu khairan katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami aturkan jazakumullahu khairan kathiran kepada panitia, kepada Ustadz Reksa yang jadi MC. Mudah-mudahan agenda pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan kebarokahan hidup. Kemudian kita juga doakan guru kita Ustadz Dadan Hamdani beserta keluarga besar Baitul Quran Darut Tauhid. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga keluarga besar Baitul Quran, diberikan kesehatan, diberikan kebarokahan usia, keturunan yang solih dan solihah, juga diberikan keluasan rezeki serta kesabaran dalam membersamai kita semua. Kemudian juga kepada ayah bunda sekalian, Umi Abi yang hari ini Allah hadirkan di majelis ilmu ini. Mari kita luruskan niat supaya apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal solih. Insya Allah kita akan belajar bersama. Ini kurang lebih 1 jam kita belajar bersama. Bukan berarti saya yang paling ahli, ayah bunda sekalian, Umi Abi ya. Tapi hari ini menjalankan takdir Allah sebagai pematerian. Bisa jadi ini ruang bertukar pikiran, pengalaman kami sendiri membersamai para santri. Tapi kalau memiliki anak usia balik ke atas, kami belum gitu ya, masih usianya di bawah usia balik. Tapi pengalaman bersama para santri inilah yang kemudian insya Allah akan dibagikan kepada ayah bunda sekalian, umi abi sekalian. Di hari Ahad, hari mungkin liburan, hari keluarga, kita hari ini diberikan rezeki oleh Allah bisa bermajelis ilmu dan ketahuilah yang hadir di majelis ini bukan 35 orang ya, insya Allah dibersamai oleh puluhan ribu malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Pagi hari bermajelis ilmu ini barokah sekali, insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, tema yang diminta oleh panitia itu mendidik dengan cinta, begitu ya. Lebih bagaimana mendidik, kita belajar mendidik tarbiyah nabawiyah, gitu ya, pendidikan eh, versi Nabi, gitu ya. Insya Allah kita akan belajar bersama.
nanti supaya ada ruang diskusi dengan ayah bunda sekalian. Siap ini belajar bersama? Ada Insya Allah. Solo ya. Baik, izin kami share screen supaya karena kajian temanya ya harus ada yang dikaji. Baik, kita akan mencari beberapa inspirasi dari Al-Quran tentang bagaimana para nabi mendidik keluarga. Karena Al-Quran itu memberikan beberapa versi model bagaimana mengelola keluarga. Artinya ini kita bisa memilih mana yang cocok dengan keluarga kita, maka bisa menggunakan versi pendidikan nabi tersebut. Atau kita campur juga boleh. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, yang pertama yang ingin kami bagi kepada ayah bunda sekalian, umi abi sekalian, kita mulai dari membangun mindset yang lebih berdaya begitu ya tentang anak. Kadang-kadang cara kita mendidik anak tidak keluar cara-cara yang terbaik karena tidak punya cara pandang yang istimewa terhadap anak. Kita lebih memiliki perasaan punya anak itu biasa aja. Ada di antara ibunda sekalian ketika Allah berikan anak itu perasaannya biasa aja. Mungkin ketika anak pertama perasaan luar biasa, anak masih kecil nanti sampai usia 5 tahun masih merasakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika anak sudah mulai balik, mulai dewasa, ya biasa-biasa aja gitu perasaan ketika punya anak. Nah, perasaan ini yang perlu kita perbaharui. Nah, kita harus ingat kembali bahwa anak kita ini istimewa. Karena di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang anak, Allah sandingkan dengan kekuasaannya. Di sini, lillahi mulkus samawati wal ar. Itu ya, anak itu disandingkan dengan kekuasaan Allah. Ya, lihat anak itu hibah dari Allah. Allah menggunakan haba. Jadi hibah itu hadiah. Artinya hadiah itu tidak diberikan ke semua orang, ibu bunda sekalian. Supaya kita sadar bahwa berapa banyak orang yang hari ini menikah, berumah tangga, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hari ini kita diberikan anak oleh Allah. Artinya tidak semua orang yang menikah dan berkeluarga dikaruniai anak oleh Allah. Kalau kita diberikan anak, artinya kita istimewa di hadapan Allah. Dan anak itu adalah hadiah dari Allah. Lihat di sini di surah Asy-Syura ayat 49-50, Yahabu lima yasha'u inatha. Ada yang diberikan hanya anak perempuan saja. Ada di sini di antara ibunda yang anaknya perempuan semua, punya 2 perempuan semua, punya 3 perempuan semua, ada yang 5 perempuan semua. Ada tidak dapat rezeki anak laki-laki. Wa yahabu lima yasha'u dzukur. Ada juga yang hanya diberikan anak laki-laki. Ini seperti ibu saya. Ibu saya 6 laki-laki semua. Tapi Allah karuniakan cucunya hampir semuanya perempuan. Jadi kayak balas dendam gitu ya. Anaknya laki-laki semua, ketika cucu banyaknya perempuan begitu ya. Ada yang au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada yang diberikan keduanya sepasang ya, putra dan putri. Bahkan wa yaj'alu mayyasha'u aqima. Ada yang tidak diberikan anak oleh Allah. Sekali lagi, kalau kita sudah punya mindset kalau anak itu istimewa hadiah dari Allah, tidak semua orang tua diberikan anak, berpasangan keluarga diberikan anak. Kalau kita sudah punya cara pandang yang istimewa, biasanya kalau kita melihat sesuatu yang istimewa, akan kita perlakukan dengan cara yang istimewa. Betul atau tidak, ayah bunda sekalian? Betul. Hari ini kenapa kita tidak memperlakukan anak secara istimewa? Kita belajar pola asuh yang terbaik, cara komunikasi yang terbaik, kurikulum yang terbaik. Bisa jadi kita belum memiliki mindset bahwa anak itu hadiah dari Allah. Nah, ini yang perlu kita bangun mindset ini. Supaya apa? Supaya kita itu semangat. Oh ya Allah, ternyata. Nah, apalagi kalau anaknya yang masih kecil lah bunda sekalian. Tuh kadang-kadang saya suka aneh ke orang tua yang minta anak orang tua. Ketika anak dilahirkan, ya Allah mudah banget anak itu dimarahin, dibentak, dicubit begitu loh. Padahal Allah tidak semua orang diberikan anak oleh Allah. Ya itu harusnya menjadi bahan refleksi kita. Atau kalau saya suka
berefleksi itu begini, ya bunda sekalian. Kalau ayah bunda sekalian dititipi anak penguasa negeri, misalnya anak presiden atau anak eh, gubernur, dititipi oleh penguasa satu wilayah atau negeri, dititipi ke kita, kemudian kita asuh. Ketika ngasuh anaknya bandel, anaknya nggak bisa diem, kira-kira kita berani negor atau tidak? Berani nyubit atau tidak? Pasti kan tidak, apalagi anak presiden. Coba bayangkan, penguasa negeri saja kita nggak berani melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini bayangkan dan kita rasakan yang memberikan anak kepada kita itu penguasa langit dan bumi. Bukan hanya sekedar penguasa wilayah atau negeri. Harusnya kita punya perasaan yang aduh gitu ya, ada ketakutan yang lebih. Aduh ya Allah udah dikasih anak, khawatir anak tidak bisa didik dengan baik. Ya Allah ketika mau marah tuh aduh takut yang punya anak ini tuh marah Allah itu begitu ya. Nah ini harusnya ada perasaan itu dalam perasaan hati kita sehingga kita kemudian bersikap dengan sebaik-baiknya sikap kepada anak kita. Itu mindset yang perlu dibangun, terutama hari ini kan akan menjelang Ramadan. Apakah kita sudah menyiapkan kurikulum terbaik? Kalau liburan anak Ramadan, liburan ke rumah, apakah sudah menyiapkan kurikulum terbaik untuk anak ketika selama di rumah? Apakah sudah disiapkan topik obrolan apa saja yang akan nanti menjadi bahan obrolan dengan anak ketika sahur, ketika buka puasa, ketika aktivitas di rumah, dan yang lain-lain. Kalau kita istimewa, maka kita akan mempersiapkan itu semua. Tapi kalau kita menganggap anak kita biasa, ya cenderung kita lalai dan ya biasa aja tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Itu yang pertama ya Bunda sekalian yang ingin kami bagi adalah soal mindset kalau anak itu adalah hibah, hadiah dari Allah, artinya tidak semua orang diberikan anak. Kemudian yang kedua, ini kita harus kembali kegelisahan kita sebagai orang tua, kemanapun kita pergi. Yang harus menjadi kegelisahan kita tentang visi mendidik, visi utama tentang mendidik anak adalah bagaimana kita memproteksi diri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita dari ancaman api neraka. Kebanyakan kita, kegelisahan kita ketika punya anak berkeluarga tuh masih yang paling kuat soal harta. Bagaimana sih nasib masa depan anak dan yang lain-lain. Harusnya yang menjadi kegelisahan utama kita itu gimana caranya supaya kita, pasangan kita, dan anak-anak kita terhindar dari siksa api neraka. Artinya tugas kita harus memastikan dari bangun tidur sampai tidur lagi bertambahnya usia, memastikan di keluarga kita tidak ada yang berperilaku ahlu neraka, ahlun nar. Tidak ada yang bermaksiat, tidak ada yang kemudian berbuat syirik dan yang lainnya. Menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah. Kita terus pastikan itu semua tuh. Ayahnya memastikan istrinya, memastikan anak perempuannya, memastikan anak laki-lakinya. Tentang hal itu semua, itu yang harusnya menjadi kegelisahan kita setiap hari. Bersama anak-anak kita, termasuk ketika anak-anak kita menghafal Quran. Dipastikan niatnya benar, mencari ridho Allah. Karena kata Rasulullah itu salah satu di antara tiga yang pertama kali dilemparkan ke neraka adalah para penghafal Quran. Karena salah niat. Ingin dilihat wah, ingin dilihat soleh, ingin dilihat bacaannya bagus, ingin punya posisi di masyarakat begitu ya, ria dan yang lainnya. Salah niat menghafal Qur'annya, maka dilemparkan ke neraka. Percuma. Nah itu harus dipastikan ibu dan sekalian. Ini harus menjadi kegelisahan kita setiap hari, memikirkan satu sama lain. Memastikan anak perempuannya pakai hijab, menutup aurat. Jangan sampai jadi ahli neraka nantinya tuh begitu ya. Nah, pertanyaannya, nah gimana caranya kita ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga anak-anak kita nih, begitu ya, supaya terhindar dari siksa api neraka. Ini para ulama di dalam tafsir Nukasir, begitu ya, dari Ibnu Abbas, satu, ikmalu bita'atillah. Yang pertama itu harus dipastikan kita, pasangan kita, dan anak-anak kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Tugasnya kita tuh sepanjang usia kita. Yang kedua, wattaqu ma'asyallah, memastikan anak kita, menjaga anak-anak kita dari maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, itu wamuru ahlikum bidzikri. Nah,
mengajak anak-anak kita atau keluarga kita itu untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Nah ini tiga. Nah dengan tiga hal inilah kemudian yunjikumullahu minan nar. Insya Allah Allah akan menjaga keluarga kita dari api neraka. Ada tiga. Satu, sekali lagi, ikmalu bita'atillah. Kita satu keluarga menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wattaqu ma'asyallah, memastikan menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, wamuru ahlikum bidzikri. Nah, bukan menyuruh, harusnya itu mengajak, enaknya itu bahasanya tuh ya. Mengajak keluarga kita itu memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana caranya? Nah, apalagi hari ini anak ada di pondok, tidak dibersamai orang tua. Gimana cara mengajak anak kemudian taat, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah? Gimana caranya kira-kira, ayah bunda sekalian? Anak ada di pondok, kita ada di rumah. Gimana caranya mengajak anak supaya taat kepada Allah di setiap hari hari kita? Nah, itu kan yang perlu kita diskusikan bersama. Nah, ayah bunda sekalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi, jangan sampai dengan adanya Baitul Quran, kemudian kita kehilangan peran-peran terbaik dalam mendidik anak. Artinya kita serahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada Baitul Quran, kepada para asatidz, kepada guru, kepada ustadz dan ustazah. Sedangkan kita itu terima jadi, tidak bisa begitu dalam pendidikan Islam itu ya. Karena tetap pendidikan anak itu di Allah letakkan ada di kedua orang tuanya. Maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika orang tua di rumah, anak-anaknya ada di pesantren, atau ketika anak berada bersama orang tua di rumah. Kita akan bahas satu persatu bagaimana kita menjaga keluarga kita menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apalagi kita akan menjelang Ramadan ya. Satu, ibu dan sekalian, ada dua model. Model yang pertama, ketika anak jauh dari orang tua, artinya ketika anak berada di pesantren dalam konteks kita hari ini di Baitul Quran. Maka apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ini kita belajar dari Nabi Ibrahim. Satu, ketika anak jauh dari orang tua, berada pendidikannya di pondok pesantren, di Baitul Quran. Satu, yang harus dilakukan orang tua di rumah adalah mengajak anak menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah melalui ketaatan orang tua di rumah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan doa ketaatan. Jadi sekali lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika anak di pesantren, di Baitul Quran, orang tua pun di rumah ada peran dalam mendidik anak. Satu, orang tua menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Artinya kita siap menjadi orang tua yang solih. Yang kedua adalah kita mendoakan anak dengan doa-doa ketaatan. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim begitu. Lihat Nabi Ibrahim ketika jauh dengan Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Wa idabtala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi Nabi Ibrahim itu menjalankan ketaatan bahkan fa'atammahun, menjalankan perintah itu tuh dengan sempurna. Itu bahasa Quran. Artinya begini Ibunda sekalian, kita tidak boleh bersikap tidak adil. Kita pengen punya anak yang solih, tapi kita tidak berjuang gimana caranya supaya Allah memberikan rezeki anak yang soleh melalui kesolehan orang tua. Artinya seharusnya ketika kita menginginkan anak yang solih, kita berjuang menjadi orang tua yang solih. Gimana ya? Jangan sampai begini, anak-anak kita di Baitul Quran subuh dibangunkan oleh para ustadz untuk qiyamul lail. Mereka berjuang melawan rasa ngantuknya. Kita masih enak tidur. Nggak inget dengan perjuangan anaknya di pondok. Kita malah enak-enak tidur, bahkan subuh kesiangan. Anak-anak berjuang gitu ya, sekuat tenaga supaya bisa sholat jamaah ke masjid. Abinya nggak ke masjid. Gitu loh. Nah, kira-kira kalau model seperti itu layak atau tidak, ya Bunda sekalian, kita diberikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa-rasanya berat, ya Bunda sekalian. Kayaknya kalaupun nggak diberikan anak yang soleh, ya wajar lah. Kitanya juga nggak mau berjuang, ingin diberikan rezeki anak yang soleh gitu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya rezeki itu harus diperjuangkan. Anak berusaha belajar saum sunnah, kita enggak. Anak belajar menghafal Quran, berlama-lama dengan Quran. Kita di rumah enggak sama sekali interaksi dengan Quran. Nah, ini agak susah. Tapi kalau pengen anak kemudian di pesantren produktif, berprestasi, maka kita pun membangun ketaatan-ketaatan itu. Sehingga nanti ketika orang tua solih, apa yang akan Allah berikan, maka Allah pun akan berikan keturunan yang solih.
Dan ini pun dua-duanya yang harus solih ya ayah bunda sekalian. Maka berjuang suami istri itu di rumah. Maka ayo kita ingat ketika anak berjuang di pesantren belajar untuk jadi anak yang soleh, kita pun berjuang di rumah sekuat tenaga sebagaimana perjuangan anak-anak kita di pesantren. Ini siap atau tidak ayah bunda sekalian? Di rumah berjuang, ya namanya berjuang kan tidak mudah ya, harus berdarah-darah, harus memaksakan diri gitu ya, ya malesnya dilawan gitu ya, harus siap ya, siap. Jadi hari ini mulai berinteraksi dengan Quran, nggak perlu menghafal kalau memang udah agak susah, ya membaca setiap hari konsisten, istiqomah, mudah-mudahan dengan kita interaksi dengan Quran, kemudian Allah berikan anak ahlul Quran, anaknya hafal Quran. Itu yang dilakukan begitu ya, supaya dapat anak yang soleh. Maka di sini juga ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim taat kepada Allah, bukan hanya saja Nabi Ibrahim yang diangkat, diberikan kemuliaan menjadi pemimpin di antara manusia, kemudian Allah juga berikan kepada siapa? Wa min dzurriyyati. Karena kan di situ permintaan Nabi Ibrahim itu dengan sebagian keturunan-keturunanku, dan Allah berikan keturunannya pun kemuliaan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ayo bangun ketaatan di rumah supaya anak bisa taat di pesantren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan doa. Maka harus doanya jangan hanya sekedar ya Allah mudah-mudahan anakku sehat, anakku di sana lancar. Ada doa ketaatan. Nabi Ibrahim itu ketika jauh dari anaknya, doanya tuh ketaatan. Ini salah satu doanya, lihat di sini kan. Robbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, di sini doa ketaatannya. Robbana liyuqimus sholah. Minta kepada Allah supaya anaknya itu mendirikan sholat. Jadi bukan hanya sekedar kita mendoakan anak tuh hanya sekedar kebaikan dunia, fisik dan yang lainnya kita doakan. Ya Allah, berikanlah kemudahan anakku di pesantren bisa mendirikan sholat ya Allah. Bisa taat kepada Engkau ya Allah. Jauh dari kemaksiatan ya Allah. Itu doanya tuh yang begitu. Doa-doa ketaatan. Bukan hanya doa yang sehat begitu ya. Itu bagus, tapi ditambahi sekarang dengan doa-doa ketaatan. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika jauh dari Nabi Ismail. Nah, Bunda, ayah Bunda sekalian pun bisa menggunakan doa ini ketika anak di pesantren, doanya doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan anaknya dibawa ke Mekah pada waktu itu yang belum ada manusia dan yang lain-lainnya. Kalau kita kan anaknya dibawa ke Baitullah juga ya, masjidnya Allah di Ma'had di pesantren. Ada pusat pendidikannya pun sama di masjid begitu ya. Nah, ini yang pertama ya Bunda sekalian. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita ya untuk melakukan ketaatan-ketaatan di rumah. Dan mendoakan anak dengan doa ketaatan. Kemudian yang kedua, ketika nanti anak bersama kita, kan tadi kata Ustadz Dadan ada waktunya liburan. Nah, mungkin di Ramadan begitu ya, ada waktunya liburan. Kira-kira gimana caranya mengajak anak-anak itu dalam ketaatan kepada Allah ketika anak berada di rumah? Nah, ini penting bersama orang tua. Ada dua yang diajarkan oleh para nabi. Satu, dengan keteladanan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, dengan dialog keimanan. Caranya itu. Lihat, ayo bunda sekalian, kenapa kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah? Ada dua. Satu, jangan sampai anak merasa bahwa yang namanya sholat tepat waktu, berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Quran, sholat berjamaah, melakukan banyak amal soleh, itu hanya programnya pesantren, hanya programnya Baitul Quran. Kenapa? Karena itu tidak ditemukan di kedua orang tuanya. Anak tidak menemukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan itu di kedua orang tuanya. Orang tuanya bukan mengajak, bukan menginspirasi, tapi orang tuanya itu menyuruh biasanya. Ayo ke masjid, ayo tilawah, ayo murojaah. Orang tuanya sendiri tidak. Sehingga anak merasakan bahwa yang namanya program kebaikan itu hanya program pesantren, bukan sebagai budaya keluarga atau sebagai standar hidup seorang muslim. Nah, makanya ketaatan itu akan menguatkan value bahwa, nah, ketaatan itu bukan program pesantren, ketaatan itu budaya keluarga kita. Itu standar hidup seorang muslim. Nah, kalau tidak begitu, kita akan menemukan kasus anak rajin di pesantren ketika liburan, libur juga di rumahnya, libur syariah namanya katanya. Yang tadinya rajin sholat jamaah ketika liburan, nggak mau sholat jamaah di kamar.
aja gitu nggak keluar-keluar. Yang nanti yang di pesantren setiap hari ngafalin Quran, murojaah dan yang lainnya di rumah nggak mau megang Quran pun sekali-kali gitu loh. Karena bisa jadi akar masalahnya hal itu tidak ditemukan di kedua orang tuanya. Itu perannya fungsi yang pertama ya keteladanan tuh. Jangan sampai sekali lagi anak kita ngerasa ketaatan kesolehan hanya program pesantren bukan sebagai budaya keluarga atau standar hidup seorang muslim. Kemudian yang kedua, kenapa keteladanan itu harus ada? Karena yang namanya mendidik anak yang soleh itu tidak cukup dengan teori nasihat. Yang lebih kuat cara kita mendidik anak yang soleh itu, anak belajar tentang kesolehan, ketaatan langsung dari sikap orang tua setiap hari. Jadi anak itu apa ya, tidak hanya mendengar nasihat atau permintaan harapan yang kita sampaikan, tetapi juga anak melihat dari sikap orang tua setiap hari. Apakah yang diinginkannya itu benar juga ada di orang tuanya atau tidak? Kalau tidak, biasanya anak, udahlah orang tua mah cuma pengen doang, orang tuanya sendiri juga nggak seperti yang disampaikannya. Nah, jadi hanya apa? Anak kita itu tidak jadi taat. Akhirnya apa? Jadi membangkang dengan sikap ya tidak mengikuti nasihat orang tuanya. Ini akan jadi dampaknya seperti itu. Makanya nah ini harus berjuang sekali lagi kita menampakkan. Jadi anak-anak terinspirasi dari kedua orang tuanya. Ketika dibilang, nah ayo kita menjadi orang hamba yang soleh, yang taat kepada Allah. Itu kata-kata itu sampai ke hati kuat sampai ke hatinya. Kenapa? Karena mereka juga melihat di kedua orang tuanya begitu ya permintaan-permintaan itu. Jadi yang paling sulit di dalam mendidik anak itu bukan proses mendidik anaknya. Yang paling sulit itu adalah proses mendidik diri kita supaya menjadi pribadi yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Betul atau tidak, ibu sekalian? Yang paling sulit dalam proses mendidik anak bukan mendidik anaknya. Yang paling sulit itu mendidik diri kita supaya menjadi pribadi yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Kita ingin anak kita hafal Quran, berarti kita harus mendidik anak-anak kita, diri kita sering berinteraksi dengan Quran. Kita ini ingin anak kita pakai menutup aurat, yang putri jilbabnya lebar, ya kita mulai. Kita pun harus seperti itu menjadi contoh, begitu ya. Nah, itu yang poin yang pertama dari ketika anak liburan bersama orang tua di rumah, begitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dengan dialog iman. Nah, itu yang dilakukan oleh para nabi ketika ketemu dengan anaknya. Jadi kegelisahan para nabi sepanjang hidupnya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu adalah soal kualitas keimanan anak-anaknya. Lihat contoh nih yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika ketemu dengan anak-anaknya. Wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya. Nah, pun Nabi Ya'qub juga demikian. Ketika ketemu anaknya mengumpulkan kegelisahan dialognya itu tentang keimanan, tentang tauhid. Ya baniya, Allah hastofa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini kan yang kedua ya, ayah bunda sekalian di sini. Jadi Nabi Ibrahim itu memberikan nasihat kalau ketemu tuh dialog. Jadi ke anaknya itu bilang Allah itu sudah ridho gitu ya, memberikan agama, agama Islam begitu ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kamu jangan meninggal kecuali dalam kondisi menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi atau misalnya Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggal aku atau setelah aku wafat. Jadi dialognya itu dialog keimanan tentang ketaatan. Yang dilakukan. Jadi nanti obrolan kalau dengan anak di rumah itu tentang ketaatan, tentang ketaatan, tentang ketaatan gitu setiap hari. Gimana caranya supaya Allah ridho dengan kita, dengan keluarga kita? Gimana caranya, nak, yuk kita supaya Allah makin sayang dengan kita, dengan keluarga kita. Itu dialog terus. Apa yang harus kita lakukan? Nanti anak-anak, yuk kalau gitu Bun, ayo atau Umi, kalau gitu ayo kita di rumah bikin kegiatan-kegiatan amal soleh. Ayo kita bikin halaqah Quran di rumah ketika liburan itu. Ayo kita bikin majelis ilmu di rumah. Ayo kita memuliakan tetangga, memberikan makanan, berbagi makanan, silaturahim dan yang lainnya. Ayo kita memuliakan orang tua, silaturahim, mengunjungi dan yang lain-lainnya. Banyak hal yang kemudian didialogkan tentang ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan anak.
Nah, ini sering ngobrolnya apa kira-kira kalau kita di rumah, topik obrolannya kalau dengan anak? Ayo Bunda sekalian, kira-kira biasanya apa obrolan dengan anak kalau ada di rumah? Atau jarang ngobrol gitu, atau ngobrolannya yang biasa aja tentang kehidupan sehari-hari. Ayo kita naikkan ya obrolannya itu tentang ketaatan kepada Allah. Saya dengan anak saya begitu. Hari ini Allah sudah memberikan rezeki kita hidup, kita masih bernafas, kita masih bisa berkedip, melihat, kita masih bisa mendengar, kita sehat, masih bisa berdiri. Kita kira-kira kita bisa bersyukur atas nikmat ini dengan amal soleh apa ya? Nah, saya tanya anak saya yang perempuan, yang laki-laki, anak perempuan saya, Abi, aku mau beramal solehnya batu bunda ya, cuci piring. Oh, jadi cuci piring itu dimaknainya apa? Dalam rangka ketaatan kepada Allah itu berbakti kepada orang tua. Anak saya yang laki-laki, kamu mau apa amal solihnya supaya sebagai tanda syukur kepada Allah hari ini diberikan nikmat hidup dan yang lainnya. Bi, aku bantu cuciin motor ya sama mobil. Oh ya, siap. Jadi nyuci motor, nyuci mobil itu ada maknanya, bukan hanya sekedar nyuci mobil dan motor, tapi ada maknanya itu dalam rangka ketaatan gitu kepada Allah. Dalam rangka amal solih begitu ya. Atau apa saja gitu ya bunda sekalian gitu ya. Kalau gitu ayo kita juga muliakan tetangga, yuk kita bikin makanan, kemudian nanti kamu anterinnya ke tetangga. Nah, itu banyak hal obrolan nanti. Apalagi anak-anak sudah mulai dewasa itu harus mulai belajar bersosial, bermasyarakat itu diajarkan. Jangan sampai anak kita nggak mau bermasyarakat, nggak kenal tetangganya, nggak mau bergabung dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya minimal ikut ngelola masjid dekat rumah kita gitu ya, ikut beraktivitas, beramal soleh di situ gitu ya. Kemudian melakukan kebaikan apa atau hanya sekedar jadi imam yang putra mungkin atau mungkin ngajarin ngaji anak-anak kecil begitu ya, anak-anak SD atau anak-anak RA. Kan bisa banyak hal yang dilakukan begitu ya. Orang tuanya kemudian menjadi contoh dalam bersosial di masyarakat, ayahnya, uminya, begitu ya. Nah ini bisa dilakukan ya Bunda sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi topik obrolan ke depan dengan anak. Sehingga dengan anak tuh obrolannya makin berkualitas. Tidak selalu melulu tentang masalah, tidak selalu melulu tentang kehidupan dunia. Tapi ada kemudian kita berdialog lebih banyak tentang dialog-dialog keimanan dengan anak. Apalagi kalau jalan-jalan bertadabur ayat, misalnya jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya, bukan hanya sekedar ngelihat binatang, tapi di situ ada dialog. Lihat gajah, nah kira-kira ada nggak ayat Quran yang berbicara tentang gajah? Tanya anaknya, nanti anaknya, wah dalami, apa surah Al-Fil lah. Kamu bisa nggak ceritakan kenapa sih ada surah Al-Fil? Apa sih cerita di balik surah Al-Fil itu? Kenapa Allah berbicara tentang gajah kan? Padahal cuma rekreasi awalnya, tapi di situ ada dialog iman gitu di dalamnya. Ketika ngelihat apalagi laba-laba, kan ada ayatnya gitu ya. Ngelihat apalagi itu kan banyak ayatnya, tinggal tanya anaknya, insya Allah sambil menguji hafalan anaknya. Sehingga apa anaknya itu ada nanti ada apa makna yang bisa dipahami anak. Al-Quran bukan hanya sekedar hafalan, tapi Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk hudan linas itu betul. Setiap ada peristiwa apapun, melihat apapun, ada ayat yang bisa dibaca. Nah, itu penting ya Bunda sekalian. Kan kita nggak hafal Qur'annya nih ayatnya, ya anak kita diminta. Ketika ngelihat gunung, nah ada nggak di dalam Quran bercerita tentang gunung? Tolong dong, Umi mau tahu bacain ayatnya. Kamu tahu nggak tafsirnya apa? Ngelihat langit, ngelihat awan, ngelihat hujan, ngelihat pepohonan, ngelihat laut, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bisa ditanya anaknya. Supaya tadi untuk ya sambil murojaah, tadabbur ayat, sambil, itu bisa ya Bunda sekalian ya dilakukan. Itu saya lakukan dengan anak saya juga begitu supaya tadi semakin kuat ketaatan-ketaatan kepada Allahnya. Dapat poinnya ya Bunda sekalian sampai di sini? Nah, baik. Sekarang apa coba kalau kita berjuang untuk menjadi orang tua yang solih, maka kemuliaan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan para ulama itu membuat tulisan, lihat, biru abna'akum bisolahikum wa istiqomatikum. Rawat anak-anak kalian itu dengan kesolehan, dengan kebaikan-kebaikanmu dan keistiqomahanmu. Kenapa, Hai Bunda sekalian, ketika kita solih jadi orang tua, apa kemuliaan yang Allah akan berikan? Kemuliaan yang akan Allah berikan adalah Allah akan menjamin kehidupan, akan menjamin keselamatan anak kita dan keturunan-keturunan kita. Dari mana dalilnya? Dalilnya kan ada seorang anak ya dua anak yatim yang sudah ditinggalkan ayahnya, kemudian dapat warisan begitu ya, kemudian Allah jaga warisannya, dijaga apa fisik si anaknya, kemudian ketika rumahnya di surah Al-Kahfi itu ketika rumahnya sudah reot gitu ya, sudah
doyong begitu, mau roboh, kemudian diperbaiki oleh dua nabi. Mulia atau tidak? Kalau ayah bunda sekalian, rumahnya hari ini perlu direnovasi, direnovasinya oleh dua wali kota atau dua bupati atau dua gubernur, dua presiden, kira-kira mulia atau tidak rumahnya? Mulia. Ini yang merenovasi itu dua nabi loh, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Apa alasannya kemudian ketika ditanya oleh Nabi Musa, kan nggak minta imbalan dari beberapa gitu. Jawaban itu wakana abuhuma soliha. Itu berkat karena orang tua atau ayah dari dua anak yatim itu solih. Jadi yang solih itu adalah orang tuanya, bukan diceritakan tuh anaknya. Ketika orang tuanya yang solih, Allah jaga harta dan kebaikan keturunan-keturunannya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang soli itu bukan bapaknya langsung, tetapi kakek ketujuhnya. Ya, Masya Allah, ini saking barokahnya begitu. Orang tua yang soli itu Allah jaga itu, lihat. Yang soli kakek ketujuhnya. Kan berarti dari bapak, kakek, apalagi itu ya, uyut sampai terus berarti kakek ketujuh yang Allah jaga sampai keturunan yang ketujuh, keturunan-keturunannya itu Masya Allah. Sekali lagi yang dijaga itu bukan hanya kebaikan fisik, tapi juga dengan harta warisannya itu yang Allah jaga tuh begitu ya. Jadi kalau kita anak orang tua yang kalau kita berjuang soleh di rumah, mudah-mudahan dengan begitu Allah jaminkan anak kita di pesantren tuh dijaga dari bully, dijaga dari mungkin jatuh begitu ya di tangga, dijaga kesehatannya, dijaga pikirannya supaya fokus untuk menghafal Quran, dijaga hati, niat dan yang lainnya. Allah jaga itu semua karena perjuangan orang tua membangun ketaatan kesolehan di rumah. Kalau orang dulu mah ya orang tua harus riadoh begitu ya. Kalau pengen anak yang soleh harus ada apa ya? Ya orang tua begitu. Ketika anaknya mau ujian, orang tuanya qiyamul lail tuh orang tua saya tuh begitu tuh. Eh, saya minta ke orang tua tuh Bu, besok ulangan mau ujian, doain ya. Orang tua tuh bangun qiyamul lail mendoakan. Jadi yang membuat anak dimudahkan oleh Allah perjalanan hidup itu karena doa dari kedua orang tua. Jadi ketika orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Nah, ini yang harus dilakukan Ibu sekalian. Yang pertama, jadi ini harus siap atau tidak siap, ayo kita berjuang. Kita minta pertolongan Allah. Nah, makanya kita harus sering mendawamkan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu didawamkan. Kenapa? Karena memang taat kepada Allah itu tidak mudah, ayo bunda sekalian. Digoda setan setiap saat. Ya ada aja begitu ya. Bisikan-bisikannya itu. Maka kita doa sama Allah supaya Allah jaga, Allah mudahkan kita dalam memperbaiki ketaatan kepada Allah. Dawamkan doa itu begitu ya. Ah, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua tuh tadi wattaqu ma'asiyallah ya. Gimana caranya kita bisa menjaga anak-anak kita dari maksiat kepada Allah? Ini saya ada yang kelewat ya, saya tambahin satu ayah bunda sekalian. Saat apalagi Ramadan nih. Gimana menjaga anak kita dari maksiat, dari dosa, dari kesalahan? Satu, ayah bunda sekalian harus ngobrol nih. Suami istri harus ngobrol. Jangan sampai nggak ngobrol. Ini kalau nggak ngobrol jadi masalah besar ini. Bunda, Umi, sama Abi ngobrol. Bi, ya misalnya Uminya yang nanya. Bi, kira-kira apa saja yang boleh dilakukan oleh anak, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Bangun kesepakatan supaya apa ketika anak ngobrol dengan Umi atau dengan Abi, jawabannya sama. Tidak berbeda. Tidak saling mengkritik atau saling apa ya merevisi begitu ya jawaban dari Abi atau dari Uminya kan begitu ya tidak boleh. Misal contoh kalau di keluarga kalau Umi Abi punya anak yang masih kecil belajar saum nanti di Ramadan disepakati dulu. Bi, kalau nanti anak kita kan lagi belajar saum nih mau minta buka, ayo kita sepakati ketentuannya apa. Jangan sampai nanti ketika bulan Ramadan anak, Bi aku nggak kuat mau buka puasa aja. Uminya nggak bolehin, abinya bolehin. Waduh ribut nanti suami istri kan gitu ya. Jadi anak tuh bingung, ini yang benar siapa gitu, uminya atau abinya kan gitu ya. Nah, jangan sampai anak itu bingung tidak taat karena tadi tidak ada jawaban yang konsisten, yang sama begitu loh. Akhirnya anak melakukan kemaksiatan, kesalahan itu gara-gara sikap kita yang berbeda gitu loh. Sama kayak di pesantren ketika Ustadz A membolehkan, Ustadz B tidak membolehkan, itu adalah sebenarnya kenapa anak kemudian melanggar, yang salah itu karena gurunya tidak konsisten dengan aturan, tidak ada jawaban yang sama begitu ya. Maka caranya ayo ngobrol suami istri gitu ya. Umi abinya disepakati aturan di keluarga mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bersikap harus seperti apa di keluarga, ketentuannya disepakati, ditempel gitu kalau bagus tuh ya, dibaca oleh semua anggota keluarga.
Nanti begitu selama liburan tuh anak-anak bolehnya apa, yang tidak boleh apa, disepakati apalagi sudah dewasa ya, diajak untuk bertanggung jawab dengan setiap perilakunya. Itu ngobrol dulu supaya punya jawaban yang sama antara Umi Abi. Misalnya contoh nanti kalau anak liburan, Bi, misalnya minta izin, Mi, aku boleh nggak main ke rumah temanku terus nginep di sana? Umi nggak boleh, kata Uminya. Oh, nggak boleh sih. Akhirnya anak lari ke abinya. Bi, aku mau ini sama gitu ya. Aku mau main ke rumah temen terus nginep di sana boleh nggak? Abinya bolehin. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira Umi abinya akan ribut atau tidak? akan ribut suami istri ya. Nanti anaknya akan merasa menang begitu. Artinya apa? Anak taat itu bukan taatnya bukan karena kesadaran, tapi anak itu taatnya itu tergantung siapa yang kemudian berbicara begitu ya. Kalau ke uminya taat karena takut, kalau ke abinya biasa aja atau sebaliknya. Itu yang pertama, untuk memastikan anak kita tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, tolong pastikan teman-teman bergaulnya. Mungkin kalau di Baitul Quran, insya Allah lah terjaga pergaulannya baik gitu ya, eh, dari keluarga terpilih. Tapi ketika pulang ke rumah, nah kita kan nggak tahu anak kita akan bergaul dengan siapa saja. Apakah teman waktu SMA-nya atau SMP-nya atau SD-nya yang mungkin dari keilmuan agama kurang, sekolahnya di negeri yang mungkin ilmu agama kurang, pergaulannya bebas. Nah, sekolah umum begitu ya, tolong diperhatikan. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu agama seseorang tuh tergantung teman dekatnya atau sahabatnya. Jadi bisa terwarnai, apalagi mohon maaf sekali ya bunda sekalian, anak-anak usia remaja itu, usia SMP, SMA, sampai kuliah, itu lebih terpengaruh teman kelompoknya dibandingkan orang dewasa, guru, atau orang tuanya. Jadi mereka lebih mendengarkan dari teman-temannya dibandingkan dari orang dewasa, guru, atau orang tuanya. Kalau ngambil keputusan tuh pasti nanya temannya, kata temannya gimana menurut kamu, menurut antum, menurut anti gitu ya. Kalau temannya ngasih masukan, ah, kayaknya bagus, dia ngikut temannya. Supaya apa? Salah satunya ingin diterima di kelompok. Itu kebutuhan sosial mereka. Mereka tidak melihat ini menyalahi aturan atau tidak. Yang dilihat itu apakah saya bisa diterima atau tidak di kelompok itu. Habisnya rata-rata begitu, itu kebutuhan anak remaja itu begitu dalam pergaulan. Maka tolong diperhatikan teman-temannya, jangan sampai mereka melakukan pelanggaran, kemaksiatan, itu karena terbawa oleh kelompok bermainnya atau teman-teman bermainnya. Itu yang pertama, tolong diperhatikan. Jadi kalau nanti ke anaknya, kalau saya ngobrol dengan anak suka pakai ini, pakai buah. Buah yang satu, ya yang buahnya itu tiga. Buahnya itu tiga, yang dua sehat, buahnya seger, yang satu buah yang sebentar lagi busuk begitu ya. Kemudian saya satukan dalam satu tempat, ngobrol dengan anak saya, kita lihat kalau ada buah yang bagus, yang segar, ini anak yang soli. Kemudian ketemu teman yang busuk, ini kan jeruknya busuk atau buah apa yang busuk, apa yang akan terjadi setelah beberapa hari bergaul, bahasa saya kalau disatukan tuh bergaul. Apa yang terjadi? Buah yang dua juga ikut busuk. Nah, saya bilang, kamu mau nggak kalau kamu udah jadi anak yang hari ini belajar soli, Allah berikan kebaikan, bisa menghafal Quran, ketemu dengan teman yang kurang baik, kamu bergaul terlalu dekat, kemudian kamu bukannya menjadi baik, teman kamu terbawa baik, malah kamu yang karena belum siap, kamu yang kemudian terbawa oleh teman kamu. Akhirnya apa? Nggak mau lagi di Baitul Quran. Kayaknya aku nggak cocok lah di pesantren ngapalin Quran. Aku pengennya sekolah di sekolah umum aja. Nah, jadi sudah nggak mau di pesantren lagi tuh terwarnai. Maka tolong perhatikan teman-teman bergaulnya. Kemudian yang kedua itu koreksi langsung perilaku keliru. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, perilaku keliru, langsung jangan, ah namanya juga anak, biarin aja, itu nggak boleh. Langsung dikoreksi kalau salah itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Umar bin Abi Salamah ketika masih kecil itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Makannya pakai tangan kiri. Kemudian lagi makan tangannya ke sana ke sini, maka Rasulullah langsung koreksi. Ya gulam kul samillah biyaminik. Wahai, kalau gulam itu kan usia balik ya, usia remaja. Samillah, baca dengan bismillah. Wakul biyaminik, makan tuh pakai tangan kanan. Wakul mimayalik, yang ada dekat sekitar kamu tuh, jangan yang jauh-jauh yang diambil itu. Nah, diajari adab yang benar. Begitu ya, ibu dan sekalian. Jadi langsung dikoreksi. Bahkan di sini ada nih satu lagi yang minta izin, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ini tuh seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berzina. Mi, boleh nggak aku pacaran? Waduh, gitu. Kira-kira gimana itu responnya?
Kalau santri bilang begitu, Mi, aku kan udah gede, boleh dong aku pacaran atau suka sama seseorang. Nah, kira-kira responnya gimana? Maka ayah bunda sekalian harus mulai belajar bagaimana cara merespon anak-anak udah gede gitu ya, anak-anak ABG gitu ya. Responnya itu harus respon empati seperti Rasulullah. Jangan dikit-dikit keluarin dalil mengkritisi atau mengomentari perilakunya, tetapi kita mengkoreksi yang benarnya itu harus seperti apa. Dengan cara apa? Dengan dialog. Rasulullah itu dengan dialog, ngobrol. Kalau ini kan minta izin untuk berzina, kemudian Rasulullah itu uh, mengajak untuk mendekat, kemudian duduk, dan kemudian Rasulullah berdialog dengan membuka pertanyaan atau hibbuhu li umik, apakah kamu suka kalau orang lain berzina dengan ibumu? Nah, itu jawabannya untuk membuka pikiran gitu ya. Ya tentu tidak. Siapa sih yang anak mau melihat ibunya berzina dengan yang lain? Gitu ya Bunda sekalian ya. Jadi menjaga kemaksiatan itu setidaknya tiga. Tadi satu ya harus ngobrol dulu kesepakatan aturan di rumah, di keluarga. Apalagi kesepakatan dengan pondok jangan berbeda gitu ya. Di pondok nggak boleh, di rumah dibolehin. Itu kan harus disamakan. Kemudian dua, perhatikan teman bergaulnya. Yang ketiga itu koreksi langsung perilaku ketika salah. Jangan sampai tidak dikoreksi, anak jadi merasa bahwa yang dilakukannya itu benar. Kenapa? Ya karena nggak dikoreksi orang tua berarti benar. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu memperbanyak zikir. Gimana caranya memperbanyak zikir di keluarga? Satu caranya adalah diajak bersama zikir pagi petang tuh diajak atau ketika terjadi peristiwa apapun selalu dibaca dengan zikrullah. Nah, kemudian selanjutnya apa? Nah, ini selalu dihubungkan dengan Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan tuh selalu dihubungkan dengan Allah. Jadi bagian dari mengingat Allah yang diajarkan oleh Nabi apa ini? Kepada Ibnu Abbas begitu ya, diajarkannya ihfazillah yafazka. Dan jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Ini bagian dari zikir kepada Allah. Bagian juga dari ketaatan kepada Allah. Ini yang luar biasa itu ini nih, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya keinginan, maka sampaikan keinginan itu kepada Allah. Jadi dikaitkan itu kepada Allah, tidak lagi kalau kamu ada kebutuhan tinggal telepon Umi aja, telepon Abi aja. Itu betul, tetapi tidak ada nilai mengingat Allahnya. Harusnya gini, kalau kamu nanti ada kebutuhan, kamu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, nanti mudah-mudahan Allah berikan rezekinya lewat Umi, lewat Abi. Gitu loh. Jadi bahasanya itu harus ada Allahnya dulu tuh dikaitkan gitu loh. Ingat kepada Allah bahwa semua walaupun Umi Abi sudah nggak ada, Allah ada. Umi Abi, jadi rezeki itu, uang itu bukan dari Umi Abi, itu dari Allah lewat Umi Abi. Jadi walaupun Umi Abi sudah nggak ada, rezeki itu tetap akan mengalir kepadaku. Nah itu kan harus mental itu dibangun lewat dialog-dialog seperti ini, ya Bunda sekalian, dihubungkan dengan Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu punya butuh pertolongan, maka minta tolong kepada Allah sebelum kepada yang lainnya. Nah, itu disambungkan dengan Allah, semuanya dengan Allah. Termasuk ketika anak melakukan kemaksiatan, Allahnya itu disebut. Nah, kalau anak masih seneng dengerin musik begitu ya, kemudian karena para penghafal Quran ini susah nanti ngafalin Qurannya kalau masih dengerin musik. Nah, kemudian kita tanya, nah, siapa yang memuliakan kamu hari ini bisa menghafal Quran? Allah. Siapa yang memberikan kamu kemudahan menghafal Quran? Allah. Kira-kira kalau kamu masih suka dengerin musik seperti ini, Allah ridho atau tidak? Jadi Allahnya itu disebut supaya ketika anak meninggalkan keburukan, itu bukan karena aturan, bukan takut orang tuanya, bukan takut ustadznya, tetapi takut Allah Tuhannya tidak ridho kepadanya. Itu yang harusnya dibangun di keluarga tuh begitu ya. Jadi ketika ada orang tua, ada mau nggak ada orang tua, mau nggak ada ustadz, anak tetap solih, anak tetap taat, anak tetap berbuat baik, menjauhi kemaksiatan karena merasa selalu dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Nah ini harus dibangun, ibu bunda sekalian, ini di keluarga. Makanya lewat obrolan nanti kalau liburan di rumah tuh ngobrol ketika sahur, udah jangan nonton TV, sahur kita ngobrol-ngobrol keimanan. Ketika nanti buka puasa juga sama begitu ya, ngobrolin tentang keimanan di rumah. Ketika mungkin setelah sholat duha ngobrol tentang keimanan. Jadi setiap hari itu obrolannya tentang keimanan dengan anak, begitu ya, dialog yang dihubungkan dengan Allah. Dapat poinnya di sini, ya bunda sekalian? Dapat ya poinnya, insya Allah. Baik, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, karena waktu kita terbatas, nanti ada ruang untuk kita
berdiskusi. Yang terakhir itu adalah karena mendidik dengan cinta temanya ya, rawat anak dengan kasih sayang. Anak jauh dari orang tua, anak merasa jauh dari orang tua karena jarak ada di pesantren, itu sesuatu yang wajar, yang normal. Tapi ketika anak berada di pesantren, jauh dari orang tua, yang dirasakan oleh anak adalah kehilangan kasih sayang, perhatian orang tua, itu yang jadi masalah. Maka ketika anak di pesantren harus juga terasa kasih sayang orang tua. Apalagi anaknya lebih dari satu. Jangan sampai anak merasa bahwa orang tua pilih kasih, lebih sayang sama kakak, lebih sayang sama adik yang di rumah. Akhirnya dia merasa dibuang oleh orang tua. Dia merasa tidak lagi dipikirkan oleh orang tua. Nah, jangan sampai merasa begitu. Kenapa ayah bunda sekalian? Nah, kalau dalilnya ya Rasulullah itu Masya Allah menjadi contoh teladan yang dirasakan Ibnu Abbas ketika menjadi khadimat 10 tahun di rumah beliau. Itu Rasulullah tuh benar-benar lembut, penuh dengan kasih sayang begitu ya. Gak pernah mengomentari perilaku begitu ya. Kata Ibnu Abbas begitu ya. Kenapa hai bunda sekalian? Ketika anak merasakan kehilangan kasih sayang, yang akan timbul adalah perilaku menyimpang, perilaku buruk. Jadi banyak anak yang di pesantren melakukan pelanggaran itu sebenarnya bukan bandel, itu bentuk ekspresi yang tidak bisa disampaikan melalui verbal kata-kata, disampaikan dengan perilaku buruk supaya mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Intinya butuh perhatian. Kenapa? Karena ada kasih sayang, dirasakan kasih sayang yang hilang. Contohnya apa di dalam Al-Quran? Ini terjadi kepada Nabi Yusuf. Kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf menjadi pelaku bully dan korbannya Nabi Yusuf? Di sini lihat, id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jadi mereka itu saudara-saudara Nabi Yusuf merasa bahwa Nabi Yusuf itu lebih dicintai oleh bapaknya dibandingkan mereka. Wa nahnu usbah, padahal mereka jumlahnya lebih banyak, saudaranya begitu ya. Sampai mereka kemudian mengomentari bapaknya, padahal Nabi Yakub itu, inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh bapak kami itu sudah sudah apa ya, sudah dalam mubin sudah sesat begitu ya. Ini kan bahasa yang kurang menyenangkan begitu ya. Ini gara-gara apa? Karena saudara-saudara Yusuf merasakan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya dan merasa tidak adil, ada diskriminasi begitu ya. Nabi Yusuf lebih dicintai oleh bapaknya dibandingkan mereka. Sehingga muncullah perilaku buruk. Apa? Uktulu Yusuf. Nah, kalau gitu kita bunuh Yusuf. Ah, gitu ya, jadi hanya punya kepikiran hal yang negatif gitu ya. Awit rohuhu ardo, atau buang kemana kayak gitu ya. Yakhrulakum wajhu abikum. Nih alasannya supaya perhatian bapaknya balik lagi ke mereka. Itu intinya begitu ya. Jadi intinya melakukan keburukan, perilaku menyimpang itu supaya apa? Supaya perhatian bapaknya balik lagi ke mereka. Makanya ketika ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir karena alasannya tughyan wa kufro di surah Al-Kahfi itu, ini anak itu tughyan, melampaui batas. Wa kufro itu kurang berterima kasih begitu ya. Nanti khawatir membuat kedua orang tuanya pusing tujuh keliling. Maka solusi untuk anak yang model yang seperti ini, yang menyimpang perilakunya, itu zakat wa akrobaruhma. Obatnya itu salah satunya adalah wa akrobaruhma. Pendekatannya kasih sayang. Maka kenali bahasa kasih sayang anak kita. Kalau senangnya ngobrol ya didengarkan. Senangnya disentuh ya berikan pelukan. Senangnya dengan hadiah berikan hadiah. Itu bahasa-bahasa cinta. Ketika anak di pesantren, bahasa cinta apa yang nggak boleh hilang? Satu, jamnya perteleponan tolong, telepon sesibuk apapun kita. Waktunya jam kunjungan, ayo berkunjung, jangan sampai apa kita nggak berkunjung begitu ya. Kemudian anak kita ngelihat teman-temannya dikunjungi orang tuanya, dia sedih karena orang tuanya nggak datang. Jadi dia ngerasa kok orang tua saya udah nggak peduli lagi sama saya. Apalagi kejadian itu diulang-ulang begitu ya. Kemudian apa? Uang jajan itu tolong diperhatikan. Kalau masih belum bisa mengasihkan uang sendiri, uang jajannya diperhatikan. Karena bagi santri uang jajan itu bukan hanya sekedar nominal begitu ya. Itu rasa aman. Kenapa? Kalau anak santri nggak punya uang jajan, teman-temannya jajan ke kantin, dia sendirian di kamar nggak jajan, itu menyakitkan bagi dia. Gitu ya. Kadang-kadang uang itu sebagai tiket untuk bersosial. Kalau nongkrong ngumpul kan sambil bawa makanan sambil apa anak kita nggak punya itu. Kemudian kalau uang jajan kurang nanti
atau telat, anak kita khawatir kemudian kepikiran untuk ngambil barang temannya dan yang lain-lain kan begitu ya. Itu tolong itu diperhatikan ya, bab-bab yang begitu ngirim makanan hadiah, perhatikan kirimi surat. Tidak hanya sekedar telepon ya, surat itu berbeda, suasana ke hati itu beda kalau surat itu. Kemudian banyak hal begitu. Kalau di rumah disiapin makanan kesukaan, sering ngobrol ketika anak curhat didengarkan dengan baik, curhatannya direspon dengan baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub kepada kan cerita surah Yusuf diawali dengan apa? Curhatnya Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub sebagai ayahnya. Artinya salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh orang tua adalah kemampuan mendengarkan curhat anak. Begitu ya. Supaya mendapatkan respon yang nyaman dan aman sehingga anak itu tidak perlu cerita ke orang lagi, cukup kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak menjadi pendengar yang baik, cerita itu akan tetap dilakukan, tetapi dia akan cari orang yang lain. Apakah itu gurunya, media sosial, temannya, atau siapa saja yang dianggap oleh dia bisa mendengarkan ceritanya. Nah kan kalau orang lain khawatir memberikan masukannya itu yang negatif, yang kurang pas. Tapi kalau kita orang tua pasti memberikan masukan-masukannya itu yang berkualitas. Bagi kita Bunda sekalian, nah itu bahasa-bahasa cinta yang harus tetap dirasakan oleh anak, perhatian dan yang lain-lain supaya anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang berprestasi, anak yang kemudian tanpa beban emosi, ya, gitu ya, tanpa ada luka, relasi keluarga dan yang lainnya. Nah ini yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda. Jadi ini ayah bunda sekalian ya, mendidik dengan cinta kita belajar dari Tarbiyah Nabawiyah. Tadi ada 3 hal setidaknya yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ada yang masih ingat tadi? Satu apa yang kita bahas di awal? Membangun mindset dulu kalau anak itu istimewa, hadiah, hibah dari Allah. Enggak semua orang yang menikah, berkeluarga, suami istri diberikan anak oleh Allah. Artinya kita tuh istimewa di hadapan Allah, kita dipercaya bisa jadi orang tua yang mendidik anak-anak kita. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang visi ya, tentang visi berkeluarga. Gimana menjaga keluarga kita itu dari perilaku ahli neraka. Nah, dengan 3 yang bisa kita lakukan, memastikan kita, pasangan kita, dan keluarga kita, anak-anak kita, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjaga anak-anak kita dari kemaksiatan. Yang ketiga adalah tadi memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang terakhir kita belajar apa? Merawat anak dengan kasih sayang. Silakan pelajari bentuk bahasa kasih sayang anaknya seperti apa, maka berikan kasih sayang itu supaya tumbuh menjadi anak yang solih, tumbuh menjadi anak yang baik. Karena tadi kurangnya kasih sayang yang membuat anak menjadi perilaku buruk atau perilaku menyimpang. Baik itu saja ayah bunda sekalian yang bisa dibagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh ayah bunda sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan hati, kemudahan untuk kita bisa terus berjuang berusaha menjadi orang tua yang solih, orang tua yang baik buat anak-anaknya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz Hodam terkait beberapa penyampaian tadi ya tentang parentingnya yang bukan sedikit ya, yang banyaknya itu benar-benar relevan gitu ya, dan nggak akan pernah mudah kita temukan di sosial media gitu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, untuk ayah bunda, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan oleh ayah bunda. Boleh silakan untuk bertanya langsung atau kalau itu bisa via chat juga nanti akan saya bacakan. Mangga kepada ayah bunda yang ada pertanyaan atau yang ada didiskusikan silakan. Boleh mungkin Bunda kalau ada yang mau ditanyakan diaktifkan dulu mikrofonnya atau via chat Zoom nanti akan saya bacakan dan didiskusikan oleh Ustadz Hodam. Mangga. Silakan.
Bismillah, mau bertanya Ustaz? Boleh, boleh, mangga Bunda. Silakan. Iya, eh, mengenai masa-masa anak-anak yang di usia 17 tahun. Nah, ada kalanya ada peralihan mungkin ya, peralihan ya seperti kata Ustaz tadi ya kita berusaha sebagai orang tua ikhtiar mengarahkan anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh. Kalau di rumah maupun kita juga menitipkan anak-anak kita agar ya salah satu usahanya menitipkan kepada pondok pesantren gitu ya agar apa yang dicita-citakan apa yang kita ikhtiarkan mudah-mudahan seiring seirama gitu ya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh gitu. Nah di usia 17 tahun ya anak-anak peralihan mungkin ya dari remaja menuju ke dewasa gitu. Nah ini kepada teman itu sangat apa ya lagi bangga-bangganya gitu ya. Lagi bangga-bangganya dengan teman. Nah, ada kalanya itu pengaruh dari teman itu sedikit banyak mempengaruhi gitu. Agak sedikit berusaha menjelaskan bagaimana ya di mana pola didik kita yang dari awalnya seperti itu. Nah, ini terwarnai mungkin ya dengan ya sedikit banyak dari pergaulan dengan teman-temannya. Karena setiap anak juga kan dari lingkungan masing-masing dan membawa pengaruh ya masing-masing. Ada yang membawa pengaruh baik dan ada yang membawa pengaruh buruk. Nah, ini bagaimana sikap bijak kita sebagai orang tua agar anak juga tidak terlalu ya kalau kita terlalu saklek, anak juga akan takutnya menjas kita itu apa ya? Kalau anak-anak sekarang enggak modern gitu ya, enggak sebagai orang tua yang kekinian gitu. Nah, Ustadz itu mungkin ada kata-kata yang bijak atau kata-kata ya nasihat-nasihat yang baik lah buat anak-anak yang menginjak masa-masa di usia-usia seperti ini gitu. Hatur nuhun Ustadz, mohon masukannya. Baik. Ini langsung dijawab, Ustaz Reksa, atau bagaimana? Ustaz, langsung. Baik. Sesungguhnya, Ayah Bunda sekalian, anak udah usia 17 tahun tuh bukan, dalam Islam bukan lagi anak-anak sebenarnya ya. Itu sudah dianggap orang dewasa. Karena ketika balik, anak itu dewasa. Jadi dalam Islam itu tidak ada remaja sebenarnya ya. Jadi ketika fase anak-anak itu langsung dianggap dewasa dan itu dikasih batas masa untuk mendewasakannya mukalaf sampai usia 15 tahun kalau di dalam fikih begitu ya. Artinya sudah 15 tahun sudah mukalaf itu sudah wajib beban syariah begitu ya dianggap sepenuhnya orang dewasa. Nah, kadang-kadang kita ke usia 17 tahun suka masih menganggap anak-anak, walaupun kita anak. Ya, Sehingga apa? betul. Sebenarnya anak itu ingin diperlakukan seorang dewasa, tetapi kadang kurang dipercaya. Nah, itu sering terjadi, hanya anak tuh berontak begitu ya. Aku Ya, kan udah ya, dewasa, betul. udah 17 tahun, kok masih diremeh, apalagi anak laki-laki, kok dianggap saya tuh dianggap apa nggak becus gitu ya, dianggap lemah. Nah, itu bagi anak laki-laki tuh harga diri tuh diinjek-injek kayak begitu anak laki-laki begitu ya. Anak laki-laki itu karena dia arijalu qawwamuna 'ala nisa, Allah tetapkan sebagai qawam pemimpin, maka ada kebutuhan maskulinitas yang tidak boleh dilewati oleh orang tua. Dia tuh harus punya posisi, punya pengaruh. Dia tuh makanya soal pengaruh itu kenapa sih anak itu bikin geng? Karena dia tuh pengen pengen memperlihatkan ke orang tuh aku tuh punya pengaruh loh. Kenapa sih kadang-kadang suka candain adik kelas gitu ya senioritas karena dia itu ingin aku tuh punya kuasa loh gitu ya, ingin menunjukkan bahwa dia itu punya maskulinitas gitu loh. Atau banyak hal lah yang dilakukan kalau belum berprestasi suka begitu ya. Makanya harga dirinya nggak boleh diinjak. Kalau diinjak itu harga dirinya dilewati oleh kita merasa anak akan kalau anak ngerasa oh kayaknya aku ngerasa tidak berguna kok anak disepelekan gitu ya. Nah biasanya anak akan memberontak tidak nyaman karena merasa keamanannya itu diganggu begitu walaupun itu orang tua. Apalagi tadi saya sampaikan anak sudah mulai balik itu lebih terpengaruh teman dibandingkan orang tua. Nah gimana kalau misalnya anak kemudian terpengaruh oleh temannya? Satu yang harus jadi evaluasi kita ya bagi orang tua termasuk saya juga ke anak saya adalah artinya
moralitas anak kita itu masih di bawah temannya. Artinya anak kita itu masih followers, makanya terpengaruh temannya. Karena kalau dia dominan, anak kita yang mempengaruhi anak orang lain kan gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau anak kita masih terpengaruh orang lain, artinya anak kita itu masih followers temennya. Bukan sebagai dia yang mampu punya posisi yang mempengaruhi temennya. Oh berarti kita harus bantu anak kita itu punya sesuatu yang bisa temennya mau dengerin dia. Nah itu kan harus dikembangkan potensinya apa. Kemudian yang kedua, kalau sudah terjadi anak kita terpengaruh, maka bagaimana cara kita merespon? Jadi kita nggak bisa mengubah perilaku anak, tetapi yang bisa kita ubah adalah cara kita merespon perilaku anak. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana cara ngeresponnya? Satu, jangan pernah komentarin pribadi temannya, karena teman bagi dia sama penting seperti orang tua. Jadi yang harus kita sekali lagi kita nggak boleh mengomentari temannya. Misalnya, oh teman kamu itu bandel, kamu jangan main sama dia. Waduh, lebih baik anak akan kabur dari rumah, memilih memilih main sama temennya kan gitu ya. Jadi teman itu sama pentingnya dengan orang tua, maka tidak boleh menyerang pribadi teman. Yang kita koreksi adalah perilaku temannya yang salah. Nah, ketika kita mengorek, jadi pisahkan antara teman dengan perilaku teman itu dipisahkan. Jadi misalnya kalimatnya, Bunda sebenarnya nggak masalah kamu mau main dengan siapapun, termasuk teman kamu yang itu, tetapi yang Bunda keberatan adalah perilaku ini. Nah, jadi kita pisahkan, kita tidak menyerang si temannya, tetapi yang kita koreksi adalah perilaku temannya. Itu yang harus menjadi titik poinnya. Kemudian yang kedua, cara menyampaikan mengkoreksi perilaku temannya itu harus fakta, jangan asumsi. Apalagi melabeli atau misalnya kita udah ngambil kesimpulan. Harusnya fakta. Fakta itu seperti ini. Misalnya kalau kita melihat temennya ngerokok. Bunda ngelihat teman kamu udah 3 kali ngerokok. Jadi fakta yang disampaikan. Kalau bukan fakta, asumsi misalnya kayak ini. Teman kamu itu bandel, nggak layak jadi teman. Nah ini akan terjadi perdebatan dengan anak. Maka cara menutup perdebatan adalah menyampaikan fakta. Teman kamu sudah 3 kali ngerokok loh. Bunda tahu, Bunda pernah ngelihat, bahkan Bunda dapat laporan dari para ustadz. Nah, menurut kamu ngerokok itu baik atau tidak? Di situ ada ruang diskusi, bukan berdebat. Sehingga apa? Nanti akan diskusinya kira-kira gimana caranya supaya teman kamu tidak merokok lagi. Apa yang bisa kamu bantu? Nah, di situ akhirnya apa? Kita fokus bukan pada temannya, pada orangnya, tetapi fokus pada mengkoreksi perilaku. Dan anak kita akan menerima karena perilaku yang memang kita diskusikan itu keliru. Dan ada kemudian sandaran kekeliruannya yang perlu dikoreksi dan kita dialogkan bagaimana cara mengkoreksinya. Maka anak jadi bisa memisahkan mana pertemanan, mana sesuatu yang hak dan yang batil itu bisa dipisahkan. Jadi akhirnya apa? Walaupun punya teman yang bandel, dia tetap tidak menjauhi teman yang bandelnya. Dia tetap bisa berteman, tetapi dia bisa memilah mana yang baik atau yang tidak. Kalau bahasa saya begini, kita nggak mungkin apa ya membuat anak kita steril dari lingkungan yang buruk, nggak mungkin. Di dunia ini nggak ada steril gitu ya, nggak boleh ada teman yang nggak baik, itu nggak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah membuat anak kita imun dari perilaku buruk. Sehingga mau gaul dengan siapapun seperti di laut ya ikan mau asin tapi ikannya nggak asin gitu ya. Dia mau gaul dengan siapapun tapi dia tidak ke bawah hal-hal negatifnya. Artinya harus membangun imunitas pada anak. Makanya ada satu buku yang bagus yang Bunda bisa baca. Tidak ada anak yang salah gaul, yang ada adalah salah didik. Itu bukunya bagus itu. Maksudnya kalau anak sudah benar didiknya itu tidak mungkin mudah terpengaruh oleh temannya ketika bergaul dengan siapapun gitu loh. Tetapi kenapa anak muda terwarnai dari pergaulan bisa jadi karena belum kuat pendidikan di rumahnya. Gitu loh. Jadi masih jadi followers pengikut-pengikut. Nah, akhirnya kita harus kuatkan lagi pendidikan. Tadi makanya cara menguatkan pendidikan anak itu dengan seringnya dialog, berdiskusi, anak punya masukan-masukan opsi berkualitas untuk ngambil keputusan ketika anak kita dihadapkan dengan banyak pilihan di dalam kehidupannya. Ini saya sering sampaikan nih ke guru di Baitul Quran. Sareksa masih ingat cerita yang ular ular ini, King Cobra. Bun, jadi gini Bunda ya, anak kita itu seperti begini, cara ngambil keputusan dalam hidup, makanya kenapa harus sering ngobrol, karena anak ngambil keputusan berdasarkan pengetahuannya, pemahamannya. Misalnya kita ketemu dengan King Cobra, panjang 6 meter di jalan, lagi berdiri, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Nah, kebanyakan di kita itu kan langsung kabur, takut. Kenapa dalam pikiran kita, status kabur itu ditentukan oleh pemahaman kita, karena kita punya pemahaman King Cobra berbahaya. Sehingga kita memilih kabur.
Tetapi kalau yang ketemu King Cobra-nya si Panji, si Panji sang petualang, kan keputusannya beda dengan kita. Si Panji mah bukan kabur, justru ditangkap King Cobra-nya. Artinya keputusan itu diambil berdasarkan pengetahuannya. Karena di pengetahuan Panji, King Cobra sama dengan konten, konten sama dengan cuan. Sama dengan anak kita, ketika nanti bergaul dengan siapapun, dihadapkan dengan banyak pilihan, baik atau buruk, maka dia ngambil keputusan berdasarkan pengetahuannya. Nah, kalau kita jarang ngobrol, jarang diskusi dengan anak, anak nggak mendapatkan opsi-opsi berkualitas di kepalanya, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang buruk, maka dia akan mengambil keputusan yang buruk, yang salah. Tapi kalau sudah dapat masukan yang bagus, dia akan mengambil keputusan yang baik, walaupun temannya buruk. Nah, itu kalau jawaban dari saya ya, seperti itu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya ya. Pertanyaan dari Bunda Arini barusan. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu, mungkin kita batasi satu lagi ya, karena waktu yang terbatas. Mangga, Ayah, Bunda, boleh diingat-ingat lagi, boleh dibaca lagi tulisan yang tadi, barangkali ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan. Boleh langsung atau via chat. Oh, ini udah ada nih. Izin saya bacakan dulu Ustadz ya pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya anak mau berhenti mendengarkan musik saat liburan, tidak lepas dengerin musik, walaupun sudah dilarang dan diterangkan hukumnya musik. Dan ortunya pun sekarang sudah tidak pernah muter musik. Memang sejak dari kecil sampai sebelum mondok, biasa dengerin musik. Nah, bagaimana Ustadz? Ini anaknya perempuan atau putra atau putri? Nanti pendekatannya karena beda kalau putra dan putri. Oh, Kayaknya putra ini ya kalau pertanyaan dari uh, ayah dan ini anandanya putra atau putri? putri. Ya, kalau putri itu eh beda ya kalau putra. Kalau putra itu bisa fokus pada target. Kalau putri itu nggak bisa. Jadi kalau bedanya putra putri ya kalau putra itu bisa langsung pada aturan. Kalau putri itu nggak bisa. Putri itu perasaan baru aturan. Bedanya di situ ya. Karena memang Allah ciptakan perempuan itu lebih dominan ke perasaannya dulu, begitu ya. Jadi kalau dengan perempuan itu, maka bahasanya bukan bahasa kamu tidak boleh, tetapi bahasanya harus bahasa bermakna. Jadi musik itu tidak bisa dikaitkan dengan hukum seperti laki-laki, karena laki-laki itu logika, lebih cepat memahami. Perempuan itu soal perasaan. Saya suka. Gimana kalau udah suka? Jadi tidak lagi bicara hukum, bicara masalah perasaan di perempuan ini. Maka pendekatannya itu lebih kepada refleksi dengan perempuan itu, makna dikaitkan dengan kebermanfaatan, dikaitkan dengan keselamatan, dikaitkan dengan kemaslahatan. Itu untuk dengan perempuan. Eh, Misalnya contoh, kalau kamu masih dengerin musik, emang kebaikan apa yang kamu dapatkan? Nah, itu bahasanya itu. Jadi kebaikan apa yang kamu dapatkan? Jadi lebih kepada sesuatu yang relasional hubungan begitu loh. Bahasanya itu. Jadi tidak merusak sisi perasaannya, tetapi dia merefleksi untuk mengubah sisi perasaan tentang musik gitu loh. Yang tadi kan dia suka gitu dengan musik, gimana caranya dia buat tidak suka dengan musik, maka direfleksikan gitu loh. Kebaikan apa sih yang kamu dapatkan dari musik? Setelah kamu dengerin musik, perasaannya seperti apa? Kan gitu ya. Kira-kira kalau kamu masih sering dengerin musik ini, gimana dengan hafalan Quran kamu? Kira-kira Allah ridho atau tidak? Jadi perempuan tuh lebih kepada refleksinya dibandingkan dengan hukum dan aturannya. Beda dengan laki-laki. Coba aja. Jadi walaupun disampaikan hukumnya, kayak beginilah. Ayah ngomong aja tentang hukum poligami. Pasti nggak diterima sama istrinya. Karena berkaitan dengan hukum. Karena apa? Karena perasaannya sebenarnya yang lebih dominan kan gitu ya. Makanya Allah kemudian kaitkan hukum poligami itu dengan perasaan, soal keadilan. Gitu yang lebih bisa diterima oleh perempuan itu soal keadilannya, bukan soal hukumnya. Di awal itu begitu ya. Maka kalau anak perempuan tuh ngobrolnya itu soal perasaannya dulu. Tadi bahasa-bahasa refleksikan dengan kemaslahatan, dengan apa ya tadi ya, apa sih gunanya mendengarkan musik, perasaan kamu seperti apa setelah mendengar musik, ada kebaikan atau tidak, sehingga dia akan mempertimbangkan dari sisi perasaan. Oh, ternyata ya tidak ada gunanya, ternyata dengerin musik itu malah mempengaruhi hafalan yang jadi susah untuk menghafal, maka lama kelamaan dia akan meninggalkan musik itu dari sisi
intervensi kognitif dulu ya, pemahamannya dulu. Setelah itu mulai kita tadi ayah bunda memang sudah tidak mendengarkan musik itu bagus. Kemudian hal-hal yang berbau musik mulai ditinggalkan, dikurangi, diminimalisir. Kalau misalnya belum bisa mendengarkan musik juga dosisnya dikurangi. Misalnya boleh kamu saat ini mendengarkan musik tapi tidak boleh musik-musik barat rock yang syair-syairnya tidak bermanfaat, mungkin diganti dengan nasyid dan yang lainnya, silahkan gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga kalau anak sudah sibuk dengan Qurannya, musik juga akan ditinggalkan dengan sendirinya. Begitu. Kalau jawaban saya simpelnya begitu ya. Jadi harus ngobrol dengan anaknya menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menyentuh sisi perasaan dibandingkan sisi hukum gitu kalau dengan anak perempuan. Tadi ada juga Ustaz, pertanyaan judul bukunya. Kalau dulu saya nggak tahu masih ada atau tidak. Dulu saya waktu zaman tahun berapa belinya ya tadi ya. Tidak tidak ada anak yang salah gaul, tapi adanya anak yang salah didik itu judul bukunya. Saya lupa penulisnya karena saya udah lama banget itu ya. Nggak tahu masih ada atau tidak itu di toko buku atau di marketplace dijual. Ada lagi Ustadz? Oh ya, Ustaz, ya mungkin untuk ini yang di chat ada satu lagi Ya, sebentar, Ustaz, izin terakhir sedikit. berarti ya, gimana cara motivasi anak untuk menjadi lebih baik? Kalau cara motivasi anak, kalau anaknya sudah SMP, SMA itu atau udah mahasiswa, cara yang terbaik itu membuat em, roadmap atau roadmap hidup begitu ya. Jadi kalau anak-anak usia SMP, SMA karena akalnya sudah sampai begitu ya, akalnya sudah sampai, dia sudah bisa membayangkan juga sesuatu yang abstrak gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah berdiskusi. Karena anak itu akan jauh lebih termotivasi kalau yang dilakukannya relate dengan capaian hidupnya. Kalau tidak sesuai dengan capaian hidupnya, sebaik apapun sesuatu, dimotivasi gimana pun, dia tetap tidak tertarik untuk melakukan itu. Karena tidak ada motivasi dari dalam. Nah, contohnya kalau saya suka dialog dengan anak begini, mau terkait hafalan, mau terkait apa cita-cita hidup, saya selalu berdiskusi begini. Saya bawa data dulu tentang anak, apakah hasil psikotes atau apa. Nah, hasil psikotes kamu tuh punya potensi. Allah berikan potensi itu di bidang ini loh, kemampuan-kemampuan kamu. Maka kayaknya kamu cara gaya belajar menghafal Qurannya yang cocok tuh kayak gini. Atau kamu kalau nanti cita-cita bagusnya amal solehnya di bidang ini. Apakah di kesehatan, jadi dokter, jadi guru, ataupun sesuai dengan hasil psikotesnya. Jadi satu, mengajak anak berpikir logis berdasarkan data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membuat roadmap-nya. Nah, kalau kamu misalnya di sisi hafalan Quran, kamu itu potensi atau modalitas belajarnya visual. Berarti kamu itu satu, Qurannya nggak boleh ganti-ganti. Yang kedua, dengan Ustadz itu memperhatikan gimana lisannya Ustadz membaca. Kemudian yang ketiga, kamu harus sering nulis biasanya sambil melihat ayatnya. Gitu. Posisi ayatnya itu akan lebih mudah untuk menghafal. Sehingga anak kalau tahu potensinya, diarahkan sama kita gimana cara menggunakan potensinya, itu akan motivasi itu keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Maka itu potensinya akan kuat. Atau untuk misalnya tujuan hidup, cita-cita juga begitu. Nah, kamu potensinya kayaknya cocoknya kamu itu menjadi seorang apa kayak gitu ya. Anak kita terlihat bagus di bidang apa begitu ya. Kayaknya kamu bagus di bidang ini deh. Nanti amal soleh kamu tuh ini di bidang ini. Nah, kira-kira kalau kamu bagus di bidang ini, nanti kalau kuliah harus jurusan apa? Oh, jurusan ini berarti yang relate. Oh, jurusan itu yang paling bagus di kampus mana nih di Indonesia atau di luar negeri? Oh, udah dapat misalnya lagi. Oh, supaya kamu keterima di kampus itu, kira-kira nilai kamu harus berapa? Supaya nilai kamu sekian, berarti kamu belajar sehari berapa? Buku apa saja yang harus kamu baca? Kan kemampuan apa saja yang harus kamu kuasai? Kan begitu ya. Siapa saja yang harus kamu temui supaya tadi bisa membantu jadi mentor kamu, cari informasi dan yang lainnya. Jadi kita membuat roadmap tuh sehingga anak akan termotivasi. Termotivasi itu kenapa? Karena tahu tujuannya dan tahu cara untuk mencapai tujuannya. Kadang-kadang yang bikin anak tidak termotivasi itu satu nggak tahu tujuan, yang kedua kalaupun tahu tujuan nggak tahu caranya gimana. Kamu nanti jadi dokter, tapi nggak tahu gimana jadi dokter itu kan begitu ya, tahapan-tahapannya karena nggak dibimbing oleh kita. Jadi akhirnya motivasinya lemah lagi gitu ya, nggak kokoh. Jadi untuk anak-anak usia mulai balik ke atas, kita harus membantu dia menemukan tujuan hidupnya. Tadi diawali dengan database kemampuan dia. Kemudian yang kedua itu kita bantu membuat roadmap cara untuk mencapai tujuan itu.
roadmap gitu ya, apa saja yang harus dikuasai kamu, berarti siapa saja harus ditemui sama kamu, ngapain saja ketemu, dikasih indikator keberhasilannya, kapan akan dilakukannya oleh kamu, per tahun kapan. Nah, itu insya Allah anak kita akan jauh lebih termotivasi, dan itu motivasinya benar-benar otentik gitu ya, bukan gimmick gitu, motivasinya itu benar-benar otentik dari dalam, kemudian itu bisa dievaluasi, evaluasinya itu gampang. Kenapa? Karena ada standar yang dibuatnya begitu ya. Kalau motivasi nggak ada standarnya tuh bingung. Kadang-kadang kita tuh sebenarnya mau motivasi arahnya kemana sih, mau ngapain kan begitu. Begitu ya kalau jawaban saya, Ayah Bunda sekalian. Eh, Gimana Ustaz Reksa? Ini ada satu lagi atau cukup? Lagi. Ustadz, bagaimana Ustadz, masih berkenan untuk menjawab Oh, Ustadz? kalau mau dijawab boleh. Kalau bagaimana dengan anak yang tidur terus jika pulang libur ke rumah? Oh, balas dendam kayaknya begitu ya. Ini juga nggak tahu ini putra atau putri karena nanti beda. Jadi ayah bunda sekalian, jangan ngelihat perilakunya, ngeselin, wah, kok tidur mulu gitu ya. Tapi yang harus kita lihat itu motif di balik perilakunya. Kenapa sih anak itu pulang ke rumah malah tidur terus? Satu, kita lihat motifnya. Apakah ada masalah dengan masalah kesehatan secara medis kan begitu ya? Ada orang tuh yang tidur terus karena masalah medis, gitu ya. Kita harus cari tahu dulu motifnya. Nggak langsung, wah kayaknya dia males nih. Nggak boleh langsung ngambil kesimpulan begitu. Cari motifnya dulu. Apakah punya masalah fisik ya, medis, kesehatan, atau dia punya masalah secara psikologi loh. Ada anak-anak introvert tuh begitu, kalau menghadapi masalah solusinya tidur. Dengan mudah-mudahan setelah tidur dia masalahnya selesai. Itu anak-anak introvert karena nggak suka challenge begitu ya dengan tidur. Banyak loh santri juga ketika udah putus asa dengan hafalannya tidur itu solusinya begitu ya. Ya Ustaz Reksa kan begitu ya. Kita akan menemukan model santri yang begitu ketika dia udah putus asa dengan hafalannya mentok surah Al-Jin, nggak selesai-selesai karena tertukar-tukar. Akhirnya dia milih tidur begitu. Mudah-mudahan setelah tidur dia bisa dia tidur tuh untuk menata perasaan begitu supaya setelah tidur mungkin dia fresh lagi, mudah menghafal lagi. Dicek dulu apakah dia punya masalah psikologi atau tidak begitu. Apakah dia mungkin ada tekanan sosial dari temennya atau tekanan apa yang dia belum bercerita kepada kita. Fisik, jadi psikologi. Kemudian yang ketiga dilihat dari frekuensi tidurnya. Kalau di awal-awal mungkin dia pengen rehat dulu setelah dari pondok capek. Tapi kalau selama liburan tidur baru itu masalah. Tapi kalau sehari, 2 hari, 3 hari ya mungkin pengen rehat dulu. Nanti ke hari keempat dia mulai mencoba untuk beraktivitas. Nanti intinya ngobrol, dicari tahu apa yang menjadi motif akar masalahnya. Kemudian kita obati sesuai dengan motifnya. Kalau misalnya ada masalah medis ya kita bawa ke dokter, mungkin konsultasi dengan dokter. Kalau psikologi, kita ngobrol atau carikan konselor atau psikolog, atau kita ngobrol juga dengan anak juga boleh. Nah, seperti itu, ayah bunda dilihat, dicek dulu. Kemudian kalau anaknya tidur seharian, dipastikan malamnya tidur atau tidak. Jangan-jangan tidur seharian tuh karena malamnya dia begadang. Jadi dipastikan dulu di malamnya istirahatnya cukup atau tidak. Kalau dia cukup, oh berarti ada masalah yang lain. Tapi kalau malamnya memang begadang, tidur seharian, ya itu sesuatu yang wajar. Berarti masalahnya pola tidur begitu ya, yang harus kita apa namanya perbaiki. Baik, Bunda Uminya Azam ya, yang bisa disampaikan itu jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz, saya kira cukup ya. Saya sudah di WA, ada yang sudah datang ke rumah. Soalnya nanti lain waktu bisa berdiskusi lagi, eh, sharing lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan, bisa kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu kesalahan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, bolehlah ke Ustaz Reksa nanti di Japri atau ke saya atau DM di IG saya juga boleh. Insya Allah nanti direspon. Baik, ayah Umi Abi sekalian, Ustaz Reksa seizin pamit ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustaz sudah melakukan ini materinya. Baik, Ayah Bunda, tadi sudah berakhir sesi tanya jawab dan diskusi dengan Ustadz Hodam. Itu tanda berakhir juga pertemuan kita pada hari Ahad ini di pertemuan orang tua wali santri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya.
Dan untuk terusus Ustadz Hodam dan kita semua, semoga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah berkahi sisa umurnya, Allah sehatkan beliau dan keluarga kita semua dari segala penyakit dan mara bahaya juga musibah. Saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Mudah-mudahan ayah bunda bisa memaafkan ya. Jangan lupa untuk standby terus informasi di pertemuan kajian selanjutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda sudah hadir meluangkan waktunya. Sami Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa